Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep awal jaringan saraf tiruan. Perkenalkan, nama saya Iman Septriansyah. Selanjutnya yaitu yang pertama saya akan menjelaskan definisi jaringan saraf tiruan, yaitu adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Sistem ini terdiri dari unit pengosesan kecil yang disebut neuron buatan yang saling terhubung satu sama lain dalam konteks komputasi, yaitu ANN atau Artificial Neural Network, yang digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks dan non-linear antara input dan output, sehingga cocok untuk aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi, regresi, pengenalan suara, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu sejarah jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah awal pengembangan pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Yang kedua yaitu kejatuhan dan revival pada tahun 1960-an dan 1980-an. Selanjutnya adalah boom kejayaan dan deep learning 1990-an sampai sekarang. Secara detailnya teman-teman boleh baca sendiri pada PPT atau PowerPoint saya. Selanjutnya yaitu komponen jaringan syaraf tiruan. Pertama adalah neuron. Neuron adalah unit pemrosesan dasar dalam JST. Yang selanjutnya adalah sinapsis, adalah koneksi antara dua neuron. Yang ketiga adalah lapisan, yaitu neuron dalam jaringan syaraf tiruan yang diatur dalam lapisan. Lapisan input menerima data dari luar jaringan syaraf tiruan. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi, yaitu fungsi matematika yang menentukan output neuron berdasarkan inputnya. Selanjutnya adalah algoritma pembelajaran, yaitu metode yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Dan selanjutnya ada arsitektur, yaitu menyusun susunan neuron dan lapisan dalam jaringan saraf tiruan. Selanjutnya adalah arsitektur jaringan saraf tiruan, yaitu sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, yang terdiri dari unit-unit pemrosesan yang disebut neuron yang saling terhubung satu sama lain. Neuron ini disusun dalam lapisan, dan koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan kekuatan sinyal yang diteruskan. Di sini ada komponen utama arsitektur jaringan saraf tiruan, yaitu neuron yang pertama, yang kedua lapisan, yang ketiga ada bobot, dan yang keempat ada fungsi aktivasi. Dan jenis arsitektur jaringan saraf tiruan ada jaringan feed forward, yaitu koneksi antar neuron yang hanya bergerak satu arah dari input ke output. Yaitu yang kedua ada jaringan recurrent, yaitu koneksi antar neuron yang dapat membentuk loopingan atau perulangan, memungkinkan informasi mengalir kembali ke neuron sebelumnya. Yang ketiga adalah jaringan konvolusional, digunakan untuk tugas-tugas pengenalan pola seperti pengenalan gambar. Dan yang keempat itu adalah jaringan generatif, yang digunakan untuk menghasilkan data baru seperti gambar atau teks. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi jaringan syaraf tiruan, yaitu fungsi aktivasinya adalah komponen penting dalam jaringan syaraf tiruan yang menentukan output neuron berdasarkan inputnya. Fungsi ini meniru cara kerja neuron biologis, di mana neuron menerima sinyal dari neuron lain, memprosesnya dan kemudian menghasilkan sinyal output. Tujuan utama fungsi aktivasi ini yang pertama adalah memperkenalkan non-linearitas, yang kedua membatasi nilai output, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan representatif. Proses pembelajaran jaringan syaraf tiruan ini itu belajar melalui proses yang disebut pembelajaran mesin. Dalam proses ini JST menerima data input, memprosesnya dan menghasilkan output, kemudian membandingkan output dengan output yang diinginkan yang disebut target, dan menyesuaikan bobot koneksi antar neuronnya untuk meminimalkan kesalahan antara output dan target. Proses ini diulang dengan banyak contoh data, memungkinkan jaringan syaraf tiruan untuk belajar secara bertahap dan meningkatkan akurasinya. Tahapan utama dalam proses pembelajaran ini, yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua propagasi maju, yang ketiga perhitungan kesalahan, yang keempat propagasi mundur, selanjutnya yang kelima pengulangan. Kelebihan dan keterbatasan jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada terdapat kelebihannya, yaitu kemampuan untuk belajar dari data. Kedua, kemampuan untuk menangani data yang kompleks. Ketiga, kemampuan untuk meniru otak manusia. Dan keterbatasan dari jaringan syaraf tiruan ini yaitu kebutuhan akan data yang banyak, kesulitan dalam interpretasi, dan ketiga, kebutuhan akan daya komputasi yang benar. 10 contoh jaringan syaraf tiruan pada dalam dunia nyata. Itu yang pertama pengenalan gambar. Contohnya yaitu Face ID iPhone menggunakan gesture untuk mengenali wajah pengguna. Yang kedua pengenalan suara, contohnya Google Assistant menggunakan gesture untuk memahami perintah suara pengguna. Yang ketiga terjemahan bahasa, contohnya itu Google Translate menggunakan gesture untuk menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Yang keempat perkiraan, contohnya itu digunakan di Wall Street untuk memprediksi harga saham.
Yang kelima, rekomendasi, contohnya Netflix menggunakan JST untuk merekomendasikan film kepada penggunanya. Yang keenam, deteksi penipuan, contohnya di bank untuk mendeteksi transaksi kartu kredit yang curang. Yang ketujuh, yaitu diagnosis medis, contohnya untuk membantu dokter mendiagnosis kanker kulit. Yang kedelapan, robotika, contohnya yaitu dalam robot humanoid untuk membantunya berjalan dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kesembilan, chatbox, contohnya yaitu chatbox di situs web bank untuk menggunakan JST untuk menjawab pertanyaan pelanggan tentang akun mereka. Yang 10, game, contohnya yaitu dalam game FPS atau first person shooting kalau nggak salah, untuk membuat AI musuh yang lebih menantang. Oke, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.